Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Nurmakfiroh dengan NIM 19011056017. Saya dari Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dari kelas 5D Metodologi Kualitatif yang diampu oleh Bapak Samsul Ma'arif. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kemampuan Penalaran Matematik Siswa berdasarkan aspek Social Mathematics Norm. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyebutkan daftar isi yang pertama, yaitu ada bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang, fokus penelitian dan subfokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama ada latar belakang masalah. Mengutip dari Klein 1973, matematika adalah sebuah makalah penelitian tentang pola dan hubungan jalan atau pola berpikir suatu seni, bahasa, dan alat-alat. Dalam pengertian ini, matematika digambarkan sebagai ilmu yang mempelajari sebuah pola hubungan yang berkenan pada ide-ide secara logis. Tuntutan yang diberikan dalam seni mempelajari matematika juga berkesinambungan dengan meningkatkan kemampuan penalaran matematis, guna menyelidiki dan merumuskan serta menerapkan hukum yang dipahami. Mengutip juga dengan pendapat dari Murphy yang selaras tentang pengertian dari kemampuan penalaran matematika, yakni sebagai kebutuhan siswa untuk menganalisis situasi baru, membuat asumsi yang logis, menjelaskan ide, hingga membuat kesimpulan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian dari Sri Adi Widodo tahun 2020 yang meneliti tentang aspek matematika seperti penjelasan, perbedaan hingga komunikasi matematis membentuk pribadi daripada norma sosiomatematika pada siswa SMP. Sehingga norma sosiomatematika dikonfirmasi oleh 4 indikator yang telah ditentukan, yaitu pengalaman, penjelasan, perbedaan, dan komunikasi matematis. Dari paragraf pertama, kita dapat menyimpulkan bahwa penalaran matematis ialah kemampuan untuk bisa menggeneralisasi sebuah aktivitas kontemplasi sampai ke tahap yang dapat menarik kesimpulan dengan fakta yang telah dibuktikan. Pentingnya penalaran matematis ini juga sebagai proses pembelajaran yang ditinjau dalam respon siswa, yang diharapkan dapat mengeksplorasi proses membangun pengetahuan dan gagasan di bidang matematika. Di antaranya, dalam memecahkan masalah, mengumpulkan bukti, hingga menarik kesimpulan. Dari hal yang kita sudah sebutkan, dari pentingnya interaksi sosial hingga menarik kesimpulan, ada setiap kemampuan pemecahan masalah juga menjadi peranan penting dalam pemahaman matematika, yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial yang dimaksud adalah istilah dari norma sosial atau norma sosiomatematik. Norma sosial ini seringkali diterapkan pada mata pelajaran yang lain, seperti adanya diskusi bertukar pikiran, pemecahan masalah, hingga melakukan kesalahan dalam pembelajaran. Bedanya dengan sosiomatematik adalah penerapannya yang disempurnakan kembali, hingga menerapkan sistem pembelajaran yang menekankan penalaran matematis. Itulah sebabnya latar belakang tersebut, penelitian ini lebih difokuskan kepada hubungan antara kemampuan penalaran matematis pada norma sosiomatematis siswa, dengan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keterkaitan dan pengaruh dari norma sosiomatematik pada penalaran matematis siswa.
Selanjutnya ada fokus dan subfokus, yaitu fokusnya kita lebih kepada matematika sebagai mata pelajaran utama, dan fokus yang kedua ada penalaran matematis siswa sebagai hasil akhir bagaimana subfokus ini mempengaruhi fokus pertama dan kedua, yaitu norma sosio-matematik. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sehingga membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan, menurut Moeleong tahun 2010. Maksud dari pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini, judul Judul yang diangkat adalah analisis kemampuan penalaran matematis siswa berdasarkan aspek sosial matematik norm, yang objeknya merupakan siswa pada tingkatan SMA yang ada di Kabupaten Bekasi. Selanjutnya, pertanyaan dari penelitian ini adalah yang pertama ada seberapa penting penalaran matematis pada keberhasilan pembelajaran siswa. Yang kedua, apa itu norma sosio-matematik? Dan yang terakhir, ada bagaimana norma sosio-matematik dapat berperan penting dalam membangun kemampuan penalaran matematis siswa. Untuk tujuan penelitian ini sendiri, tujuan penulis untuk melihat bagaimana siswa dapat menggeneralisasi pemahaman matematis hingga menarik kesimpulan dan pemikiran logis dengan memperhatikan norma-norma sosiomatematika yang membentuk disposisi matematis. Dalam hal ini, penulis berharap dapat melihat kesinambungan teori dengan realitas yang ada. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian yang berdasarkan tujuan dari penelitian yang tadi sudah saya sebutkan, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat penelitian ini adalah yang pertama ada secara teoritis, mengetahui dasar interaksi dan menganalisis. Maksudnya adalah manfaat teoritis ini untuk mengetahui dasar pemahaman kemampuan penalaran matematis siswa dalam kegiatan pembelajaran. Untuk mengetahui interaksi antara siswa dengan aspek norma sosial matematika, dan untuk menganalisis bagaimana norma sosial matematik dapat berperan penting dalam kemampuan penalaran siswa dalam penggambaran aktivitas mikrokultur matematika. Sedangkan manfaat dari penulis sendiri adalah menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang hubungan penalaran matematis pada aspek sosial norm pada kegiatan pembelajaran. Pendidik sendiri juga dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang cara mengembangkan penalaran matematis dengan menerapkan aspek norma-norma di kelas. Bagi anak didik, sebagai subjek penelitian diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai pembelajaran secara matematis, berbeda, kompleks, efisien, dan elegan melalui penerapan norma sosio-matematik. Selain itu, anak juga dapat berperan aktif dalam mengungkapkan keteraturan implisit dan eksplisit terlepas dari masalah solusi, penjelasan, maupun pembenaran selama wacana di kelas. Bagi sekolah sendiri, ini bahan penelitian ini bisa sebagai bahan pertimbangan dalam membentuk norma agar dapat mendukung pembelajaran lebih lanjut. Dengan demikian, norma dan budaya mikro yang ditetapkan dan dipertahankan dapat membangun budaya mikro kelas yang produktif untuk mengembangkan penalaran matematis siswa. Selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan bab 2 ini
Bab 2 ini terkait dengan kajian teori yang menjabarkan deskripsi konseptual dan penelitian yang relevan. Deskripsi konseptual itu ada dua, yaitu ada fokus dan subfokus. Sementara penelitian relevan yang saya ambil ada dari Sri Adi Widodo, Xiaomi Kang, dan Ming Keong, dan terakhir ada Bodecliff dan Gerard Nestad. Deskripsi konseptual yang pertama ada kemampuan penalaran matematis sebagai fokus dari penelitian ini. Materi matematika dan penalaran matematika merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu materi matematika yang dipahami melalui penalaran, sedangkan penalaran sendiri dipahami dan dilatih melalui belajar matematika. Menurut dari Depediktas Fajar Sadik 2004. Penalaran dalam pembelajaran matematis sangatlah penting untuk dapat dipraktekkan dalam memahami prosedur pembelajaran di setiap mata pelajaran yang sedang diikuti. Hal ini beriringan dengan pendapat dari Isnaini tahun 2018. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan penguasaan konsep pembelajaran yang baik memerlukan penalaran siswa untuk memahami proses belajar mandiri. Misalnya, keinginan untuk menemukan hubungan konseptual antara pengetahuan dan pembelajaran. Selanjutnya, kemampuan penalaran matematis ini juga membantu siswa dalam menyimpulkan dan membuktikan suatu pernyataan, membangun gagasan baru sampai dengan menyelesaikan masalah dalam matematika menurut Sumartini tahun 2015. Oleh karena itu, kemampuan penalaran ini harus dibiasakan sedini mungkin untuk diterapkan dan dikembangkan dalam setiap pembelajaran matematika, diiringi dari kekonsistenan guru hingga perlakuan yang direspon baik oleh siswanya. Yang kedua, ada norma sosiomatematik sebagai subfokus penelitian ini. Norma adalah konstruksi sosiologis yang mengacu pada pemahaman atau interpretasi yang menjadi normatif atau dipahami bersama oleh suatu kelompok. Menurut Cobb tahun 1996. Dengan demikian, norma adalah gagasan kolektif daripada gagasan individu. Menurut Cobb dan lain-lain tahun 1992. Yang memperkenalkan istilah norma untuk menunjuk harapan timbal balik yang didirikan kelas melalui interaksi antara guru dan siswa. Dengan kata lain, baik guru maupun siswa secara tidak sadar atau tidak tahu bagaimana bertindak dengan tepat dalam situasi tertentu saat mereka muncul, meskipun keduanya tidak memiliki cetak biru pola interaksi, menurut Cobb tahun 1996. Mereka menyebutkan juga bahwa norma adalah nilai-nilai yang dibentuk melalui interaksi antara guru dan siswa, bahwa mereka muncul dan diambil sebagai bersama melalui interaksi, tergantung daripada argumen dan tujuan siswa dan guru, menurut Park tahun 2004. Hal ini menyebabkan norma matematika sosial yang dikembangkan dari aktivitas guru dan siswa. Dari sudut pandang matematika, menunjukkan bahwa peran guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan matematika dalam lingkungan kelas sangatlah penting, mengingat bahwa guru memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas matematika di kelas. Penelitian kedepannya haruslah ditunjukkan bagaimana untuk mengeksplorasi jenis wacana dan metode pengajaran yang digunakan oleh guru. Selanjutnya adalah penelitian yang relevan yang saya ambil dalam pembuatan penelitian ini. Yang pertama ada dari Sri Adi Widodo, Turmudi Jarwani, Afghani Dahlan, Esti Harindar Fitria, Sulistiowati tahun 2020 yang berjudul Confirmatory Factor Analysis Socio-Mathematics Norm Among Junior High School Student. Penelitian yang dilakukan dari Sri Adi Widodo ini berkaitan dengan analisis faktor konfirmatori norma sosial matematik pada jenjang SMP yang mendapatkan hasil
Penalaran matematis siswa dipengaruhi oleh adanya aspek pengalaman matematika, penjelasan matematika, perbedaan matematis, dan komunikasi matematis yang menegaskan pembentukan norma sosio-matematika pada siswa SMP. Yang kedua ada dari Seong Mi Kang dan Min Kyung Kim 2015 yang berjudulkan Socio-Mathematical Norm and the Teacher Mathematics Belief, a case study from a Korean in-service elementary teacher. Dari hasil penelitian Seon Mi Kang dan Min Kyung tahun 2015 ini menyatakan bahwasannya esensi dari matematika dalam pandangan guru membutuhkan pemikiran logis sebagai matematika formal untuk mendorong siswa mencari solusi alternatif. Akibatnya ada keyakinan bahwa siswa dapat belajar matematika jika mereka memperhatikan penjelasan guru sehingga siswa dapat memiliki kemampuan penalaran seperti menarik kesimpulan, menyusun bukti, hingga memberikan alasan atau bukti terhadap beberapa solusi. Dan yang terakhir ada dari Bodilcliff and Gerd Nystad tahun 2017 dengan judul The Interplay Between Socio-Mathematical Norm and Student Use of Informal Mental Strategies or Standard Algorithm. Penelitian ini berupa analisis yang juga menyebutkan dalam jurnalnya yang berjudul Interaksi Antara Norma Sosiomatematik dan Penggunaan Strategi atau Standar Mental Informal oleh siswa. Dari temuan yang mereka analisis, potensi guru ini mengembangkan norma sosiomatematik sebagai penggunaan strategi mental siswa sebagai titik awal terhadap hubungan strategi mental informal ke sistem nilai tempat, sehingga kesalahan-kesalahan dalam penalaran logis siswa membuat kesalahan pada saat mereka menggambarkan kesimpulan pada penalaran kondisional walaupun mereka telah memperoleh pelajaran logika. Selanjutnya ada pada bab 3, izinkan saya untuk menjabarkan di bab 3 atau metodologi penelitian ini akan dijabarkan alur penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, peran peneliti, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan yang terakhir ada pemeriksaan keabsahan data. Jenis penelitian yang saya ambil adalah studi kasus. Sebagai objek penelitian ada dari siswa SMAN 1 Cibitung. Alur penelitiannya ada pertama dari model konseptual dan pertanyaan penelitian. Yang kedua ada dokumentasi berupa rekaman, catatan, atau foto. Dan selanjutnya ada penyajian dan laporan studi kasus. Dan yang selanjutnya ada pengkodean dan identifikasi pola data. Yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Cibitung, Wanasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang SMA ini merupakan lembaga pendidikan negeri di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penelitian ini telah dilakukan pada bulan November sampai dengan Desember tahun 2021 dengan tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Peneliti memilih sekolah ini berdasarkan beberapa pertimbangan dan keunikan daya tarik sesuai dengan topik penelitian ini. Yang pertama ada dari sekolah SMAN 1 Cibitung ini layak dijadikan lokasi penelitian studi kasus karena memungkinkan dalam mengumpulkan data yang mendalam apabila menggunakan metode pengumpulan data yang ditentukan oleh peneliti. Yang kedua adalah sekolah ini menerapkan kebiasaan dalam membangun pendidikan karakter yang diharapkan dapat membangun pengembangan karakter yang lebih baik. Kegiatan pembiasan karakter ini juga terdiri dari kegiatan rutin, spontan, terprogram, dan keteladanan. Selanjutnya ada SMAN 1 Cibitung juga memiliki model pembelajaran yang berbeda-beda dalam setiap pembelajarannya sehingga memungkinkan untuk dapat dikaitkan dengan topik yang ingin diteliti.
Selanjutnya ada latar penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara penerapan matematis dengan norma sosiomatematika dalam pembelajaran kegiatan belajar mengajar siswa di pelajaran matematika. Pendekatan penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menguapkan data yang ada di lapangan dan menghubungkan sebab akibatnya dengan yang terjadi pada proses penelitian hingga memperoleh gambar realita pada proses pembelajaran dalam memperoleh kesimpulan. Penelitian yang dilakukan di SMA N1 Cibitung ini, pada awalnya peneliti melakukan survei dan observasi untuk mengajukan perizinan kepada pihak sekolah yang direspon positif untuk melakukan penelitian. Yang selanjutnya peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dengan mengacu kepada bagaimana pengaruh norma sosio-matematik terhadap guru dan perangkat sekolah lainnya mau dalam pembelajaran atau lingkungan sekolah. Untuk metode dan prosedur penelitian itu sendiri, penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh norma sosiomatematika dalam kemampuan penalaran siswa pada pembelajaran matematika. Di dalam operasional pelaksana penelitian, disusun penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada persiapan yang meliputi menemukan masalah, mengidentifikasi masalah, penyempurnaan proposal dalam perumusan masalah, tujuan, manfaat, pencarian, demonstrasi landasan teori, hipotesis, dan metodologi, seminar proposal, hingga proposal penelitian dan persiapan peralatan penelitian. Yang kedua, ada mengumpulkan data atau melakukan survei di lokasi, seperti observasi, wawancara, pengumpulan dokumen, dan pencarian sumber pendukung. Yang ketiga ada pengolahan data, yang keempat ada analisis data, yang terakhir pembuatan laporan hasil dari penelitian. Peran penelitian dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah manusia itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas semuanya. Menurut Jabar, tahun 1964. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa penelitian kualitatif pertama di mana masalahnya belum jelas dan pasti, maka perangkatnya adalah peneliti itu sendiri. Namun, begitu masalah yang akan dipelajari menjadi pasti, perangkat tersebut akan dapat dikembangkan. Peneliti memasuki lapangan sendiri, mengumpulkan dan menganalisis, menarik kesimpulan baik dalam pernyataan "the research is the key instrument". Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah sarana utama dalam penelitian kualitatif. Dalam survei ini, peneliti juga menggunakan metode observasi, wawancara, dan survei dokumenter. Oleh karena itu, peralatan atau alat penelitian yang digunakan dalam survei ini adalah peralatan checklist, pedoman wawancara, pedoman dokumen, atau checklist. Selanjutnya ada data dan sumber data. Data tadi dapat diperoleh tidak saja dari kasus yang diteliti, tetapi juga dapat dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik. Dengan kata lain, dalam tadi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber, namun terbatas dalam kasus yang akan diteliti, menurut Nawawi 1991. Jenis penelitian studi kasus memiliki 6 data bukti yang digunakan, diantaranya yang pertama ada dokumentasi, yang kedua ada catatan arsip,
Yang ketiga ada wawancara. Yang keempat ada pengamatan langsung. Yang kelima ada pengamatan non-partisipan. Dan yang keenam ada artefak fisik. Semakin lengkap data yang terkumpul akan membuat hasil penelitian semakin lebih baik. Selanjutnya ada teknik dan prosedur pengumpulan data. Pengumpulan data dalam studi kasus penelitian ini yang berjudul Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Berdasarkan Aspek Sosial Mathematics Norm, peneliti menggunakan banyak sumber data yang merupakan konsep dari triangulasi, menciptakan database studi kasus, dan memelihara rantai data. Triangulasi sumber data adalah pengumpulan data dari beragam sumber yang saling berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama. Semakin banyak sumber, maka kesimpulan yang diperoleh akan semakin meyakinkan dalam pengembangan yang diteliti. Grafiknya ada di bawahnya, yaitu ada data collection, data display, verification, dan data reduction. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada dari Bogdan dan Bigland tahun 1982 dalam Moleong tahun 2014 yang menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mentesiskannya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang sedang dipelajari, hingga memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Model yang digunakan yaitu model analisis yang digunakan peneliti juga merujuk kepada model Miles dan Huberman, di mana dalam analisis data kualitatif yang dilakukan secara iteratif dan berlangsung secara terus-menerus ini akan dilakukan sampai tuntas hingga data jenuh. Aktivitas dalam analisis data adalah data reduction, data display, dan verification. Dan yang terakhir ada pemeriksaan keabsahan data. Menurut Lexi G. Moleong tahun 2010 menyatakan bahwa untuk menetapkan keabsahan atau trustworthiness data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan atas sejumlah kriteria tertentu yang dimaksudkan adalah kriteria yang digunakan yaitu sebagai seperti derajat kepercayaan, credibility, keteralihan, transferability, ketergantungan, dependability, dan kepastian, confirmability. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dengan mengecek dan membandingkan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hal ini bertujuan agar data yang reliable dapat didasarkan pada fakta sesuai dengan data yang terjadi di lapangan. Peneliti ini didasari oleh referensi sebagai berikut. Baik, terima kasih kepada audiens yang sudah mendengarkan. Itulah presentasi yang bisa saya berikan yang berjudul Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Berdasarkan Aspek Sosial Matematik Norm. Dan saya percaya bahwa atas bimbingan Bapak Samsul Ma'arif, melalui proses dari presentasi ini, karya tulis saya bukan hanya untuk presentasi dan kelulusan mata kuliah ini, namun juga untuk penelitian selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.